Evaluasi e-commerce mengubah cara. Aduh, apa sih gini? Kamu nggak bisa? Yang bener tuh gini, kamera mana kamera? You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. E-commerce itu... Tahukah kalian, e-commerce sekarang bukan hanya menjadi sekedar tren, melainkan sudah menjadi tulang punggung ekonomi global. Menurut Statista tahun 2023, nilai transaksi e-commerce dunia telah menembus angka lebih dari 6 triliun US dollar dan terus bertumbuh. Yang dimana di Indonesia, digitalisasi juga berkembang sangat cepat. Terbukti pada tahun 2025, Indonesia tercatat menjadi negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia. TikTok ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi ruang bisnis dengan fenomenanya yaitu live commerce, yang dimana transaksi jual beli terjadi secara real time. Fakta ini menunjukkan bahwa platform digital telah membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi modern. Untuk mengetahui dampak dari e-commerce di dunia, kita perlu mengetahui teori dan sejarah dari live commerce itu sendiri. Teori ekonomi digital itu menekankan network effect, di mana semakin banyak penggunanya itu semakin kuat suatu platform. Itu contohnya seperti Tokopedia dan Shopee, yang dimana itu ada jutaan orang menggunakannya dan semakin kuat platform. Ekonomi Subsequent Peter menyebutkan fenomena ini sebagai disruptive innovation, di mana ketika teknologi baru menggantikan cara lama berdagang. Jika dulu orang datang ke pasar, sekarang cukup membuka aplikasi di smartphone. Secara global, e-commerce dimulai pada tahun 1995 lewat Amazon dan eBay. Di Indonesia, pada awal tahun 2000-an, e-commerce mulai populer dengan adanya Toko Bagus dan Kaskus Forum Jual Beli. Lonjakan besar pun terjadi dengan hadirnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga Lazada. Menurut Google dan Temasek tahun 2024, nilai e-commerce di Indonesia mencapai 65 miliar US dollar dan diproyeksikan menjadi 150 miliar US dollar pada tahun 2030, yang mana menjadikan Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. UMKM dan brand global memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumennya secara luas dan cepat. Selain angka, apa yang menyebabkan pertumbuhan ini terjadi? Mari kita lihat bagaimana data dan teknologi membentuk evolusi transaksi digital. Menurut Bank Indonesia, pada tahun 2024, nilai transaksi e-commerce menyentuh 487 triliun rupiah, dan Global Data memprediksi pada tahun 2025 akan meningkat sebesar 10%. Metode pembayaran juga berevolusi. Awalnya menggunakan COD dan transfer bank, lalu berkembang ke wallet seperti OPPO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Pada 2019, hadir KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang menyatukan semua kode QR pembayaran. Hingga 2024, KRIS digunakan lebih dari 32 juta pengguna merchant dengan transaksi 42 triliun rupiah. Tidak hanya dalam negeri, KRIS juga sudah bisa digunakan lintas negara loh, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, tren live commerce seperti TikTok juga mempercepat pembelian secara real time. Data menunjukkan peningkatan pembelian sebesar 30-50% siaran langsung. Tapi bagaimana ya pemerintah mengatur regulasi digital yang semakin kompleks ini? Pemerintah hadir lewat regulasi, misalnya Peraturan BI Nomor 2223 PBI 2020 tentang Sistem Pembayaran Aturan OJK mengenai fintech, serta pengawasan Kominfo untuk perlindungan data pribadi. Regulasi ini memastikan ekosistem digital berjalan dengan aman dan adil. Contohnya adalah kasus TikTok pada tahun 2023 sempat dilarang karena melanggar peraturan. Namun, TikTok kembali beroperasi setelah berhasil mengakuisisi 75% saham Tokopedia.
yaitu senilai 840 juta USD. KPPU kemudian bersyarat agar sistem tetap terbuka dan tidak merugikan UMKM. Kini, TikTok Shop kembali beroperasi melalui kerjasama dengan Tokopedia. Produk dipromosikan oleh host dan viewers dapat langsung beli. Pembelian secara real-time ini memberikan peningkatan penjualan 30 hingga 50% per sesi live. Tak hanya transaksi yang cepat, data dari interaksi ini bisa dianalisis untuk menjadi strategi bisnis. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung kita simulasikan live TikTok Shop. Hai Besti, parfum lokal kita lagi diskon 50% khusus untuk hari ini aja. Jangan lupa cek keranjang kuningnya dan jangan lupa tap-tap layarnya ya. Kak, aku udah CO pakai Shopee Pay nih. Transaksinya gampang banget. Tinggal scan, pesanannya langsung bisa diproses kan? Kak, aku udah CO pakai Shopee Pay. Transaksinya gampang banget, tinggal scan pesanannya. Betul banget Kak, transaksi sudah otomatis masuk ke sistem penjual. Terima kasih sudah belanja di lab shop kita. Dan jangan lupa tetap layarnya ya. Dadah, makasih. Nah itu, tak hanya transaksi yang cepat, data dari interaksi ini bisa dianalisis untuk menjadi strategi bisnis. Setiap klik, transaksi, dan chat pelanggan menghasilkan data besar. Dengan analisis, bisnis bisa menentukan produk populer, harga optimal, dan strategi promosi. Jika produk A paling banyak ditambahkan ke wishlist, seller bisa melakukan promosi target untuk meningkatkan conversion rate. Lalu, bagaimana dampak evolusi digital ini bagi pelaku UMKM dan konsumen? Digitalisasi membuka peluang baru bagi UMKM, di antaranya market yang lebih luas tanpa adanya batas wilayah, transaksi aman, cepat, dan nyaman, data insight pelanggan yang dapat meningkatkan strategi penjualan. Contohnya, brand lokal yang menggunakan TikTok Shop untuk menarik ribuan pelanggan per minggu. Selain itu, merger Gojek dan Tokopedia menjadi Goto pada 2021 memperkuat ekosistem digital di Indonesia. Goto menggabungkan ride-hailing, e-wallet, dan marketplace sehingga menciptakan platform terintegrasi untuk transaksi digital. Lalu, bagaimana perubahan ini mempengaruhi perilaku konsumen? E-commerce mengubah cara konsumen berbelanja. Kini masyarakat lebih mobile first, lebih suka menggunakan smartphone dengan transaksi instan. Perilaku masyarakat juga semakin impulsif akibat dari promosi real time, flash sale, dan hot shopping. Jadi, menurut Norton dan Robin, pada tahun 2020, e-commerce kini menciptakan model transaksi baru berbasis kecepatan, kenyamanan, dan personalisasi. Cafe pada tahun 2015 menegaskan bahwa konsumen kini semakin interaktif dan data-driven, di mana keputusan belanja itu dipengaruhi oleh algoritma, peak planner target, dan ulasan online. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi e-commerce bukan sekedar perubahan teknologi, tapi juga memiliki implikasi nyata terhadap perilaku konsumen dan model transaksi pada bisnis modern. Selain berdampak pada perilaku konsumen, apa saja manfaat dan tantangan e-commerce bagi bisnis dan ekonomi nasional? E-commerce memberi manfaat besar bagi UMKM dan lokal seperti Erigo berhasil mencapai pasar global melalui platform digital. Sementara Shopee Kenangan mampu menjangkau jaringan nasional dengan strategi berbasis aplikasi. Bagi konsumen, manfaatnya jelas. Kemudahan bertransaksi, harga lebih transparan, dan banyak pilihan produk. Inklusi keuangan pun meningkat, karena masyarakat biasa menggunakan e-money dan mobile banking. Dampak bagi nasional juga besar. Menurut Bank Indonesia, ekonomi digital akan menyumbang 1.000 triliun rupiah pada tahun 2030. Tentu sektor ini akan berpengaruh untuk meningkatkan daya saing bangsa. Namun dengan peluang itu tentu ada tantangan sendiri. Tantangan utama e-commerce adalah risiko kebocoran data pribadi, regulasi pajak yang tidak merata, dan persaingan global dengan raksasa asing, serta kesenjangan digital di daerah terpencil. Kedepannya, teknologi seperti AI, data, blockchain, dan juga metaverse akan semakin mengubah wajah dalam transaksi digital. Dan kita sebagai generasi digital harus lebih bijak dalam bertransaksi. Hal-hal kecil seperti mendukung produk lokal,
mengamankan data, dan juga bertransaksi secara rigid. Kesimpulannya, e-commerce dan transaksi digital bukan sekedar tren, melainkan kunci kompetitif bisnis modern. Dengan hadirnya live commerce, data-driven decision, serta berbagai metode pembayaran digital seperti wallet dan QRIS, UMKM maupun brand besar kini lebih mudah berkembang. Dari marketplace hingga live shopping, inovasi ini telah mengubah wajah bisnis modern, membuka peluang besar sekaligus menghadirkan tantangan yang harus diantisipasi. Mari kita jadi generasi digital cerdas, dukung produk lokal, manfaatkan tren zaman sekarang. Zaman digital dengan aman dan siap beradaptasi dengan perubahan zaman. Fenomena apa ini ya? Ini penjelasan dan cahaya artinya Dan persesi lain. serta Mana kamera? Yang bener tuh gini. Langsung ke video buka, kenapa? Kacau. Kalau masih buka dari ini jalan dikit gitu ya? Dan ada. Makin hadir di Indonesia Pada tahun 2030. Stop. tiga. Ada apa hayo? Ini kemarin dengan rosok. Tahu terlalu. Ayo lagi. Berapa detik ya? Sudah mulai nggak tuh? Udah. I will forever. Sudah. Iya lagi. nanti ini. Iya lagi.